meninggalkan Freddy, atau kau tahu akibatnya? Ini semua karena papi. Karena papi semua keluarga kita hancur. Kamu jangan kurang ajar ya. Kenapa? Lu diam. Kamu jangan kurang ajar ya. Lu diam. Lu yang udah ngancurin semua ini. Bagaimanakah caraku selanjutnya sebelum rasaku menghilang sesudahnya? Tuhan tolonglah sampaikan rasa ini, ku ingin dia juga merasakannya. Pelapor kita kali ini namanya adalah Tian. Tian ini melaporkan suaminya yang diduga diguna-guna. Dia menduga suaminya diguna-guna oleh orang lain setelah dia menemukan beberapa benda aneh di bawah bantal suaminya. Dia menemukan gunting bernoda darah. Dan sisir dengan setumpuk rambut atau potongan-potongan rambut yang tidak biasa. Dia yakin barang-barang atau teror ini adalah perbuatan selingkuhan suaminya. Ini rumahnya ini? Ini bukan ya Mas Uya, ini tuh nomor 18. 18. Ini Hah? nomor 20 loh Mas Uya. Ini rumahnya nih. Ini rumahnya kok sepi banget sih? Sesampainya di rumah Tian, kita melihat rumahnya gelap. Kita berpikir ini kita salah rumah apa gimana? Ini sih. Loh, Mas Uya, itu kok ada yang ribut-ribut sih? Itu tuh ada yang ribut-ribut tuh. Siapa sih itu? Itu kan pelapor kita, Mas Uya. Itu. Masa Iya, iya itu pelapor kita tuh, si Tian. Itu Tian? Iya itu Lo yakin Tian. fotonya sama orangnya sama? Yakin Loh, itu. lo bilang rumahnya di sini nomor 20. Iya, tapi itu benar si Tian. Coba kita panggil. Tian! Tian. Sampai Sampai Tian! aja. Lo tadi siapa tuh? Lo berantem sama siapa? Enggak, itu kakak aku. Yakin Oh, tuh itu kakak kakak kamu? lu? Iya. Kok kamu rumah kamu di mana? Ini. Rumah lo di sini? Iya. Rumah lo ini? Lo Nah, berantem? tadi kenapa ribut di situ? Harusnya kan di rumah kalau emang kakak lu kan? Ya, dia tuh pokoknya nggak setuju banget sama papi gitu. Gini, kita ngobrol di rumah kamu dulu aja ya. Gak usah mas, jadi aku tuh tahu tempat papi mau pergi. Papi itu suami kamu? Iya. Kita mau kemana nih? Ke tempat makan. Soalnya aku tadi dengar papi nelpon sama orang, dia mau ketemu di sana. Oh gitu? Iya. Jadi kita ke sana? Jadi kita kesana aja nih. Rumah aja. Kita nggak mampir rumah kamu dulu? Iya. Hah? Tapi ini rumah kamu kan? Iya, ini rumah aku. Kita jadi bingung, ini rumahnya dia atau bukan? Kamu katanya dapat teror. Teror apa sih? Iya loh mbak, aku dapat teror, mas. Nah. Dia menunjukkan sama kita barang-barang teror yang ditemukan di bawah bantal suaminya yang dia panggil papi. Selain itu juga dia mengeluarkan bukti truk transfer atas nama Emily. Dan mas, setelah aku nemuin bukti-bukti ini ya, terus transferannya juga, papi itu berubah 180 derajat mas. Setelah nemuin bukti-bukti ini, barang-barang ini di bawah bantal. Emang si papi lu tuh, suami lu tuh orangnya gimana sih? Papi tuh orangnya tuh baik. Oh, ganteng? Ganteng atau gimana, maco Ganteng, gitu? maco. Romantis gitu orangnya. Beda banget sama sekarang pokoknya. Sekarang itu? Beda banget. Berubah banget Berubah berarti? banget. Emang si papi lu itu kayak gimana sih orangnya? Ciri-cirinya gitu? Kayak itu loh, mantan pesulap itu loh, Deddy Corbuzier itu. Mirip banget. Mirip banget gitu. Cuma bedanya kalau Mas Deddy itu kan nggak ada rambutnya, kalau papi ada rambutnya. Berarti maco ya, maco Jadi ya. kebusnya tapi Iya. ada rambutnya Iya. gitu. Oke. Penasaran saya. Ya, kita langsung saja menuju ke lokasi yang tadi menurut Tian adalah tempat di mana papi akan bertemu dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Karena tadi dia sempat nguping di telepon. Tapi saya bingung juga, kok dia bisa tahu tempat makan yang kita akan tuju ini. Tapi tiba-tiba di tengah jalan. Kayaknya papi deh. Apa sih? Itu papi. Berhenti. Iya.
Gimana sih? Itu. Yang Imam yang mana? Itu papi. Papi suami kamu? Iya, suami aku. Oh itu? Iya. Di jalan, ikutin jalan. Mas mau kemana? Tuh, itu. Kita ikutin. Itu papi aku itu. Tunggu, yang mana sih? Itu yang diam itu. Tuh. Kita kira papi itu yang tadi, yang anak muda. Ternyata suaminya yang dipanggil papi itu adalah... Suami kamu itu? Iya, Yang rambutnya putih? Iya. Yang keriting? Iya. Bukan yang tadi jalan? bukan. Lah. Itu suami aku. Tua banget ya maksudnya ya? Hah? Iya, tapi kan emang itu suami aku. Serius? Iya, serius itu suami aku. Kata kamu tadi katanya keren, segala macam ganteng. Iya, menurut aku suami aku tuh keren, ganteng ya menurut aku. Itu ganteng kalian dong. Oh iya, udah ganteng menurut lo kali ya? Iya, emang ganteng menurut aku. Dulu dia jalan-jalan ikutin. Jadi itu tadi yang kau panggil papi itu suami kamu. Umurnya berapa papi itu? Oh, 54. 54 tahun. Kamu? Aku 27. 27. Setengahnya ya. Pelapor kita umurnya 27, suaminya itu umur 54. Dan umur 54 itu yang tadi dibilang katanya gagah itu. Tapi sekarang aku sedih banget loh Mas Ria. Kenapa sekarang papi tuh kayak gitu? Kenapa gitu tuh gimana? Dia tuh jadi beda sama aku. Padahal sekarang aku tuh lagi mengandung anak tuh dia 2 bulan. Oh, kamu lagi hamil sekarang? 2 bulan. Iya. Itu anaknya dia tuh? Iya. Masih bisa ya? Apa sih Mas Ria? Oh, jangan kayak tadi. gitu dong Mas. Aku tuh sayang banget sama dia. Kita ikutin dan ternyata si papi atau suaminya pelapor kita berhenti di... Oke. Dia turun. Tim, tolong turun dong, tim. Ini berarti dia mau makan di sini kali ya? Sendirian makan? Sendirian dia Tapi kok di pinggir jalan sih? Dia tuh orangnya nggak pernah loh makan di pinggir jalan kayak gitu. nggak pernah? Nggak pernah. Iya, biasanya dia tuh makannya tuh di kafe, Mas. Apa? Kafe? Iya, kafe, Mas. Tulisannya? CAFE. Dibaca? Kafe. Kafe deh. Kita minta tim masuk dan disitulah kita melihat si papi atau suaminya pelapor kita nih bertemu dengan... Loh, dia ketemu ibu-ibu? Nah ini kali Emily nih. Bukan, Iya, Mali. Mas. Dia bukan Emily. Lu yakin itu bukan Emily? Lo tau dari mana? Bisa jadi dia Emily kan? Tuh, kok ibu-ibu ini dikasih duit sama papi lo? Lo kan bilang dia sering dapat transferan ke Emily. Enggak, tapi aku Iya, dan ini dikasih duit loh. Bisa jadi ini juga sama Emily orangnya. juga itu. Enggak, aku nggak yakin banget. Kita tuh udah bilang kalau cewek itu tuh Emily. Tapi anehnya, kenapa si Tian ini tuh diem aja? Padahal udah jelas si cewek itu tuh dikasih duit sama si papi. Tuh lah, ibu-ibunya pergi. Tuh, tapi Papi masih di situ ya? masih di situ. Ya setelah cewek itu pergi, setelah ibu-ibu itu pergi, papi tetap diam di situ. Berarti kita yakin dia lagi menunggu seseorang lagi. Dan benar saja, tiba-tiba datanglah. Itu tuh ada cewek siapa ya? Mas Uya, lihat deh. Oh iya, ini cewek Emily. ini. Mas, ini aku yakin nih, ini Emily. Oh, aku yakin. Lu tau dari mana? Aku Lu belum pernah ketemu Emily belum? Ya itu lihat aja mau, itu pasti. Pelapor kita yakin itu Emily. Sebelumnya dia bilang itu pasti bukan. Kenapa dia yakin bahwa wanita yang baru datang itu namanya Emily? Tian, pelapor kita emosi mau turun, namun pas saat mau turun tiba-tiba mereka... Kalau orang gimana? Dia udah mau keluar. Jangan. Kita ikutin aja. Ya, kita ikutin. Ikutin. Masuk gang ini ngapain sih? Dia berhenti nih. Ternyata mereka pergi ke... Oke, kita Toko ini. ngapain ini? Toko apa sih? Coba apa sih? Itu toko kosmetik deh kayaknya. Obat, kosmetik. Pantes nih, pantes ya. Cewek ini mau dibeliin kosmetik kali ya? Pantes apa sih? Ini, aku tuh nemu Apa sih lipstick? lipstick ini Hah? di saku kemejanya suami aku. Tim turun deh, tim turun. Tim mendekat ya. Video call sama Mas Wia ya. Iya. Oh, oke.
Iya, gue telepon angkat nih. Jal. Ya, lu mendekat biar kita tahu. Nanti kita lihat dia lagi jalan ke toko itu. Oke, kita lihat. Nah, ini suami kamu di sini dan kamu yakin ini Emily? Iya, yakin. Iya. Terus ngapain dia berdua di toko kosmetik ya? Ya, aku juga Ya mungkin berhubungan dengan tadi lipstik yang lo temuin di kemeja papi ya. Coba dong, Pi. Coba sini, aku cobain ya. Tuh, kok nanyanya ke papi sih? Itu cocok. Kelihatan lebih muda. Cocok, warnanya cocok banget buat kamu kok. Cocok. Suami lo pengusaha. Iya, nggak usah. Terus kenapa cewek ini nanya ke papi, lipstiknya cocok apa enggak? Harusnya cewek kan nanya ke cewek ya? Iya. Nanya ke suami lu. Kalau bedaknya ada nggak mas buat dia? Oh iya, Mas. Aku ingat selain lipstick juga aku ada bedak ini, Mas. Bedak kamu maksudnya? Enggak, aku nemu bedak ini di kemejanya suami aku. Suami lu pakai bedak kali? Suami lo bedak, lipstik semua di mejanya. Iya. Suami lo cucok jangan-jangan kali ya? Tomboy. Lipstick bedak. Coba lihat. Wih, Ya ampun, ya udah dipegang pipinya, dibilang cantik. Hati aku sakit banget, serius. Lu udah gak pernah bilang cantik lagi? Gak pernah dipegang pipinya juga? Enggak. Akhir-akhir ini tuh dia emang beda banget, Mas. Aku juga udah lama banget nggak kayak gituin. Dia tuh bener-bener berubah banget akhir-akhir ini. Aku yakin pasti gara-gara cewek pelakor ini. Tapi kita bingung dari gelagat atau gerak-gerik si papi ini, dari obrolannya yang kita dengar tadi. Kok papi tuh kayak paham banget soal bedak, soal lipstik. Dia emosi, langsung saja dia memutuskan untuk melabrak keluar dari mobil. Dasar ya, kamu tuh pelakor ya. Maksudnya apa? Lu apa sih datang-datang lu teriak-teriak ke gue? Emily kan? Lu siapa? Lu nanya-nanya gue Emily atau bukan? Mau gue Emily kayak, mau gue Sarah kayak, mau gue Dewi, bukan urusan lo. Mari jelasin siapa dia? ngapain lu ikutin gua? Ini istri lo kan? Misalnya apa nih? Apa? Misalnya apa nih? Oh, iya saya nanya, karena dia minta bantuan saya. Ya istrinya, nah ini siapa cewek? Lo tidak perlu tahu urusan ini. Aku ini istri papi ya. Hei. Pulang. Enggak. Aku nggak mau Lu pulang. bikin gua malu Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang Lo ya. mesti pulang. Kamu ya pengganggu rumah tangga orang ya. Ya cewek itu tetap nggak ngaku kalau dia Emily, tapi ya juga sih orang kesel ditanya siapa lo gitu ya. Pelapor kita emang nggak mau diajak ikut pulang sama si papi. Tanpa kita sadari, Emily hilang. Cewek itu mana? Mana ada udah ceweknya mana? Itu pasti Emily, Mas. Ini lo bikin malu aja orang pada ribut nungguin nonton ini nih. Aku nggak Lihat peduli. keluarga pada Aku keluar nggak semua. peduli. Cewek itu mana? Keluarga pada keluar semua, lihat Nggak lo. peduli. Kita naik mobil, kita ikutin lagi sampai kita lihat mobil papi berhenti di. Dia berhenti. Dia berhenti itu. Apa sih itu? Itu salon, Salon? deh kayaknya deh. Salon. Suami lu punya salon kali. Kita bingung dong, malam-malam cowok ke salon ngapain? Sementara lapor kita bilang papi tuh orangnya nggak pernah suka pergi ke salon, nggak pernah mau diajak ke salon. Lalu tiba-tiba datanglah Ya, Loh, di cewek tadi, yang tadi di tempat Itu kan cuma lagi tempat di makeup. sini. Loh, ngapain dia datang ke sini kan? Gak masalahnya tuh kita nggak tahu nih, ini cewek siapa? Itu pasti Emily, Mas. Itu pasti Emily. Lu yakin Emily? Iya. Tadi aja dia nggak ngejawab waktu di tempat tadi, Emily. Tapi aku yakin itu pasti Emily. Oke, ya udah. Lu sekarang maunya gimana nih jadinya? Aku mau kita sekarang nyamperin orang itu. Langsung saja Tian mau ngelabrak mereka, namun saat kita mau turun, tiba-tiba itu telepon angkat dulu, ada telepon dari siapa? Ya halo. Speaker. Ya halo. Ibu di mana, Bu? Ini aku lagi ada urusan, kenapa? Ibu cepat pulang, Bu. Kenapa? Banyak Teror apa? darah, Bu, di rumah, Bu. Teror apa? Banyak darah, Bu, Ibu. Darah? Kita juga tadi ngedenger di ujung telepon tadi bunyinya suara orang panik, minta cepat-cepat pulang, kata di rumah ada teror. Ya udahlah, kita putuskan untuk pulang ke rumah. Saya juga penasaran teror darah seperti apa yang ada di rumahnya pelapor kita. Ini jalan. Sesampainya di rumah tersebut, kita langsung masuk ke dalam rumah dan benar saja di depan
depan rumahnya. Di lantainya kita melihat sesuatu yang membuat kita merinding. Apaan tuh, Mas? Tinggalkan Freddy, atau kau tahu akibatnya. Freddy itu adalah? Suami aku. Oh, namanya papi itu Freddy. Emang kondisi rumahnya agak sedikit menyeramkan, agak spooky begitu. Luas tanahnya, tapi kayak ada rumahnya, ada pavilion di sini, ada di ujung sana. Dan Tian pelapor kita meminta kita untuk menunggu di depan pagar saja. Dia bilang dia ingin membereskan ini sendiri. Nggak tahu kenapa kita disuruh ditunggu di depan pagar. Dan saat saya lihat sekeliling rumah, tiba-tiba ini Iya kayak sih. tanahnya luas, tapi rumahnya kayak pavilion, ada yang di sana, ada yang di sana. Kayak bangunan lama gitu ya? Itu awan tuh. Oh, ngeliat gak sih itu apa sih? Lampu. Itu lo tadi bayangin itu lewat gitu. Ya lu maju dong, lu lihat lu. Ya Mas Uya dong. Ya lu Mas kan Uya. lu perempuan. Mas Uya aja lah. Kan Mas Uya laki. Kita mutusin untuk nunggu di mobil aja, karena tadi juga saya bingung. Linda tuh bener ngeliat apa enggak, kata ada sosok hitam lari gitu kan. Artinya kalau memang ada sosok hitam itu orang, atau emang ada orang lain di rumah itu. Saat kita nunggu di mobil, tiba-tiba papi datang. Nggak lama Tian keluar dari rumah tersebut. Setelah kita bingung, papinya masuk, Tian tiba-tiba keluar, buru-buru ke mobil kita. Dan kita ikutin mobil si papi. Ayo Mas, pas, ayo pas. Pas apaan sih? Pas apa sih? Pas apa sih? Nyerah lu nyerah. Pas. Mas Uya ngerti bahasa Inggris nggak sih? Artinya apa tuh pas? Pas tuh apaan? Cepet, pas, cepet. Oh, Pas. tulisannya gimana? F-A-S. Pas. Pas dibacanya. Iya, Oke. pas. Cepat pas. Mas, aku bener-bener udah frustasi banget ini Mas. Apa? Udah frustasi banget. Frustasi. Mas. Iya. Tulisannya? F F apa sih? F. F R F S T R U S T A S I. Iya. Dibacanya? Frustasi. Frustasi. Iya sih. Ini frustasi banget ini Mas. Oke. Ayo pas. Ayo pas dong, ayo pas. Kita ikutin terus si papi, suaminya pelapor kita, sampai akhirnya dia berhenti di sebuah butik. Kemana lagi sih Mas? Ya kita nggak tahu itu ini rumah. Apa sih coba? Ada Itu kayaknya butik deh. Iya. Coba suruh Ijal dong, masuk dong. Video call sama gue. Kita minta turun tim pengintai untuk mendekat, untuk mengintai dari dekat. Saya melihat dari video call saja, dari handphone saya. Dan disitulah kita melihat. Ini apa sih Mas Uya? Tuh. Tangan ceweknya gede banget tuh ke si papi tuh. Dia emang lihat. Ya, kita juga nggak tahu, masalah belum ngomong apa-apa. Ya siapa wanita tersebut siapa? Tapi yang saya lihat kok gesturnya papi berubah. Dan dia paham banget soal jenis-jenis kain. Ini jelas-jelas butik yang menjual baju pengantin. Dia mau kawin lagi apa gimana nih? Kok bisa nyampe itu pakai beli-beli gaun segala. Oh, berarti emang mau nikah nih dia nih sama si Emily kali ya? Kasian banget. Tapi belum tentu juga dia Emily kan? Lapor kita yakin banget ini namanya Emily. Yang sama papi di tempat butik baju-baju kawin ini. Kalau itu Emily, yang tadi di toko makeup siapa? Terus ibu-ibu tadi siapa? Dan benar saja mereka keluar. Dan saat mereka keluar, kita labrak mereka. Apaan ini? Ini Emily. Apaan ini Emily? Apaan sih nih, Pi? Ini apaan? Lo siapa lo? Gue Dia bukan siapa? Emily, bukan. Pelapor kita tetap mendesak, lo Emily kan, tapi dia tetap aja nggak ngaku. Sampai akhirnya dia mengeluarkan Ada, gue bukan Emily intinya nih. KTP, Lo mau coba lihat KTP. nih. Ini nama gue Alma. Bukan Emily. pelapor kita ngotot nanya, lo mau nikah, lo mau kawin ya?
Sampai akhirnya wanita tersebut pun menjawab, ternyata Iya, emang gue mau nikah. Papi bener-bener ya, Papi mau nikah sama dia? Enggak. Terus tadi apa? Pilih-pilih gaun pengantin kayak gitu? Ayo, ngaku lah Papi nikah Udah, sama ini gue dia. sekedar teman bisnis aja. Udah, mending lu urus nih, An. Gue nggak tahu itu siapa, udah. setelah wanita tadi itu pergi, dan kita pastikan itu bukan Emily karena kita lihat juga tadi scene-nya ya. Papi marah, dia meminta pelapor kita untuk ikut pulang. Ya udah mending pulang sini. Ya, Nggak mau, aku nggak mau pulang. pulang. Ayo pulang sekarang. Nggak mau, aku nggak mau pulang. Pulang. Enggak, Dia nggak mau pulang nih. enggak, aku nggak mau Beneran pulang. nggak mau pulang? Enggak, aku nggak mau pulang. Oke, lihat aja nanti kamu gimana ya. Mobil Papi pun pergi, dia tetap mengejar mobil Papi. Tapi tiba-tiba pelapor kita memegang perutnya dan... Kenapa? Aduh, perut aku sakit banget. Perut aku sakit banget. Kita mau ikutin dia nih. Kayaknya nggak usah deh, ini perutnya sakit banget loh dia maksudnya. Banget, aku nggak kuat. Aku Kenapa sih? kayak nggak tahu. Aduh, ini aku kan hamil, Mas. Ya udahlah kita nggak usah ikutin lah. Yaudah, kita, Ya udahlah kita pulang aja. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang. yuk, kita siapin rencana. Ini, oke, gue udah... Oke, gue punya planning. Lo antar ke mobil deh. Oke, sebetulnya kita punya planning, kita punya agent penggoda. Cuman dia udah berhubungan sama papi sebetulnya selama beberapa hari ini. Ya, kita lanjutkan besok aja ya. Investigasi hari kedua kita mulai dari rumahnya pelapor kita Tian. Sampainya di rumah Tian, tiba-tiba Itu kan si Pak Freddy tuh sama ibu-ibu yang kemarin yang dia Papi kasih ya? uang. Iya. Kan? Kok itu ribut-ribut itu kenapa ya Mas ya? loh, hubungannya apa? Kenapa dia ada di rumahnya Pak Freddy ya? Loh, loh, itu kan cowok yang kemarin yang pakai buff itu kan yang kata si pelapor kita itu bilang itu kakaknya. Emang iya dia? Hubungan coba papi, ibu-ibu Cewek itu sama si cowok itu. Loh, mereka berantem nih, ribut nih. Loh. Tapi si Tiannya nggak ada nih, nggak? Tapi Tian tadi bilang di dalam rumah kan? Dia bilang di dalam Kita rumah. suruh jemput dia kan? Iya. Loh, ibu-ibu pergi sama tuh cowok. Nggak, kita ikutin aja kali ya? Kita ikutin Gak ibu-ibunya ya? usah Mas, kita nggak usah ikutin dia. Dan akhirnya kita memutuskan untuk nanya ke tetangganya si Tian. Iya, coba. Misi mas? Iya. Ini mau tanya mas, tetangganya rumah ini? Oh iya bener Mas. Maksudnya ya? Iya, mau nanya boleh mas ya? Boleh. Ini rumah yang ini rumahnya Ready? Pak Freddy, bener? Pak Freddy. bener. Terus boleh tahu tadi, saya ngelihat ada cowok tadi sama cewek lagi ribut-ribut sama Pak Freddy. Pak Freddy. Lihat tadi, lihat. Lihat. Nah, itu Itu ribut sing satu keluarga ya Mas? cowok tadi sama cewek lagi ribut-ribut sama Pak Freddy. Pak Freddy. Lihat tadi, lihat. Lihat. Nah, itu Itu ribut sing satu keluarga ya Mas? Tuh, kita kaget tuh. Mereka sekeluarga, berarti si papi, ibu-ibu yang itu, sama cowok yang tadi itu sekeluarga. Hubungannya apa nih? Kita pun pengen mengorek lebih dalam lagi ke tetangga yang tadi itu. Tapi tiba-tiba... Iya. Ngapain di sini? Enggak, tadi lagi ngobrol aja nanya ini tadi apa? Nanya warung tadi ya mas ya? Iya. Oke, ya. Makasih mas. Iya. Enggak, tadi gue ngeliat ada yang ribut-ribut di depan rumah lo tadi. Nggak ada. Nggak ribut-ribut tadi, ada ribut-ribut di depan lo. Tadi ada kok ngeliat. Nggak dengar. Dia bilang dia nggak tahu kalau ada rame-rame ada ribut-ribut depan rumahnya tadi. Padahal dia di dalam rumah. Terus pertanyaannya, Tian itu sebetulnya siapa sih? Di rumah itu tuh dia siapanya papi. Terus ibu-ibu tadi siapa yang dibilang keluarga dan anak tadi? Ini Papi pasti bentar lagi pergi, Mas. Tahu dari mana sih? Karena dia tadi udah pakai wangi-wangian kayak gitu, Oke. Mas. Aku curiga banget. Dia tuh gelagatnya udah aneh banget deh. Pasti dia Mau bilang pergi? ketemu. Iya. Mau ketemu siapa? Si Emily itu lah pasti, Mas. Dan Lo menurut lo yakin? Emily yang mana? Yang kemarin itu? Yang lo yakin itu Emily? Iya. Bukan yang ibu-ibu itu? Kan. Udah pakai parfum, mau menuju suatu tempat dan bertemu dengan seseorang yang dia tidak tahu. Sebetulnya saya tahu papi mau kemana.
Kok Iya. maksudnya lebih tahu sih? Kok ada yang dirahasiain dari aku ya? Nah, nanti juga lo tau sendiri lah Kalian apa lebih maksud tahu kita. Iya, ya pokoknya kita tunggu aja si papi. Maksudnya itu tuh, lihat si papi itu keluar lihat tuh. Oh iya, itu Gila, papi. pakaiannya tuh necis banget kayak anak muda loh. Ya tapi ini ya, awet banget ya, suami lo awet ya. Tapi itu lebih muda kelihatannya dibandingin Miss Uya. Mudaan papi maksudnya. Apa? Maksud baby face, tulisannya gimana baby face? Baby peace maksudnya. Damai gitu. Peace. Panta. Panta, Iya. panta. Oh, baby Iya, pace. Mas. Ayo ikutin papi tuh. Iya, ikutin Ikutin. yuk. Lalu kita ikuti mobil papi dan benar saja papi menuju ke salon yang kemarin. Oke, kita udah sampai di salon ini lagi. Kok kita di salon ini lagi sih, Mas? Nah, ini jadi gini ya. Kita nggak tahu karena sebenarnya kita udah punya agent penggoda, namanya adalah Mila. Dan Mila ini udah kontek-kontekan sama suami kamu si papi ini selama beberapa hari ini. Maksudnya pemuda-pemuda gimana sih? Aku masih belum ngerti. Gini intinya Mila itu agent kita, orang kita. Ya, dia tuh udah telepon-teleponan sama papi dan papi itu terpancing dan papi ngundang Mila ke salon ini. Ngerti ya? Nah, kalau papi kegoda gimana? Ya berarti papi lo pasti ya, berarti papi lo playboy zaman now. Oke, langsung aja Mila suruh ke salon itu deh. Ini salon punya siapa sih? Nah itu kita nggak tahu, kita cari tahu ya. Oke, salon ini punya siapa kah? Atau mungkin papi itu suami lo punya selingkuhan di salon ini? Ada pemilik salonnya. Iya, atau Emily ini pemilik salon, atau mungkin yang kerja di salon ini kita nggak tahu. Oke, sekarang gini aja, Mila masuk dengan seorang kameramen. Nanti kalau ditanya sama papi, bilang aja itu supirnya. Jadi kameramen kita suruh bawa tas yang itu, kameramen di dalam Iya. tas. Mila masuk ya. Mila masuk sama kameramen satu bawa kamera tas. Bawa kamera tas, bawa kamera tas. Bawa kamera tas sendiri ya. Gambar udah jelas. Oke, ini udah jelas gambarnya, gambarnya udah jelas. Doni, kamu duduk di situ aja ya, Don? Mila, lo jangan mencurigakan ya. Mila, itu sopir kamu nggak disuruh duduk di mobil aja gitu. Oh, enggak. Dia bawa tas ada item-item apa tuh? Waduh, dia curiga lagi tuh tas hitam. Tas kamera. Gue bilang aja, itu tas isinya duit, isinya uang. Bilang aja isinya uang. Oh gitu, enggak sih. Itu emang kan disuruh papi aku ya untuk ngawal aku kemana-mana. Dikarenakan aku tuh kan bawa uang cash gitu ya. Paling kecil 50 juta lah per hari. Si papi langsung terbelalak loh. Enggak, dia orangnya kayak gitu, Mas. Kelihatan banget materainya ya maksudnya ya. Iya. Duit segitu banyak ya, mendingan diputar kan, dimasukin lagi dalam usaha, join aja sama saya. Lu langsung diajak usaha bisnis. Melebarin salonnya, berarti ini salon ini punya Itu cewek suami aja. lo. Iya, ceweknya aja. Lo enggak, ini emang kan tugas dia. Dia matre, udah bener. Sampai pelapor kita ingat akan sesuatu. Aku nggak percaya banget tahu soal ini. Maksudnya nggak percaya apa? Waktu itu aku tuh orang kaya. Oh dulu kamu orang kaya? Aku orang kaya, cuman setahun ini papa aku tuh ditipu kan. Jadi ya ekonomi kami tuh menurun gitu. Apa gara-gara itu ya, Mas? Oh maksudnya Dia jadi berubah sama kamu? Oh tadinya tuh kamu nikah sama papi waktu kamu kaya. kamu orang kaya. Papa aku kaya. Terus setahun ini papa kamu jatuh, Iya. ditipu. Iya. Berarti tuh si papinya itu nyarinya emang yang kayak kaya. Iya, setelah orang tua Iya. kamu atau mertuanya si papi itu udah bangkrut. Om, ini jadi usaha Om kelola sendiri benar-benar dari nol gitu dan punya beberapa cabang. Panggil jangan panggil Om, panggil Freddy aja. Oh gitu, oke deh aku manggilnya Mas Freddy ya. Nggak mau dipanggil. Kamu Oh, dipanggil Om, panggilnya Mas. Gue tanya, emang umurnya berapa? Loh, emang umurnya berapa ya? Aku 30-an. 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 30-an tapi mbaknya banyak banget ya. Kamu udah punya pacar belum? Wah, ini si papi mulai genit nih. Dia nanya penggoda kita udah punya pacar atau belum. Kita suruh aja bilang. Aku sih kebetulan belum, cuman aku lagi nyari gitu loh. Mas Fred. Nyarinya yang kayak gimana? Aku tuh nyari pendamping yang usianya tuh ya yang 40-an gitu lah, Mas Freddy. Ya aku lah itu. Ngeles aja tuh
Tadi bilang 30-an ya kan? Tadi bilang 30-an. Loh, tadi bukannya 30-an ya umurnya? Ya 39. 39 kan masih 30-an dong. Oh iya. Besok aku 40 ulang tahun ya. Udah cocok dong sama aku. Nanti ya udah misalnya kita nikah, kita kawin aja. Tinggal uang kamu saya yang kelola, kamu duduk manis di rumah. Wah emang nih ya si Papi ya. Ngaku-ngaku tadi 30-an, sekarang 40-an. Giliran Mila bilang suka sama cowok 40-an. Udah sih, dia tuh emang masih ganteng kali. Masih ganteng ya? Udah lah. Gue tuh tadinya awalnya nggak percaya sama pelet, cuman sekarang gue jadi percaya sama pelet ya. Lu di pelet? Ya Hah? mana ada pelet sih zaman sekarang. Oh cinta, namanya juga cinta. Lalu tiba-tiba Papi gombal. Namanya Mila kan? Iya. Kenapa Om? Mila, saatnya nanti telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku. Om tadi bisa aja gombalnya. Oh, lagu akad. Tapi bagus lah, lo nggak pernah dinyanyiin suara kayak begitu. Lagu akad aja jadi kayak lagu cerai tadi. Itu keren banget itu. Tapi kenapa nggak keren. sama aku? Lu bilang keren? Ya ampun. Kenapa cewek lain yang dinyanyiin? Nah, tanya lah. Emang lo umur segitu belum punya istri? Berarti umur 30-an Om udah punya istri dong? Saya pernah punya istri 2. Kok dia bilangnya 2 kali sih? Lah emang? Lah kan cuma aku doang kan? Oh jadi waktu kamu nikah sama dia bilang belum pernah nikah sama siapa-siapa? Setua ini baru nikah sama kamu? Bohong banget. Yang pertama meninggal karena disantet. Oh, lu meninggal dibilang diguna-guna. Istri yang pertama siapa namanya? Oh iya, nama istri pertama Om siapa ya Om? Namanya Tian. Tian. Lu dong, Tian. Lu udah diguna-guna, udah meninggal diguna-guna katanya. Ini aku udah nggak bisa ngomong. Aku udah nggak bisa ngomong, Mas. Udah nggak bisa ngomong. Yang kedua, ya sedih juga sih. Selingkuh. Oh jadi dua-duanya udah pisah gitu Om? Sama selingkuh sama karyawan saya sendiri yang bernama Aldi. Kok Aldi sih? Aldi kan? Aldi kan apa? Lu kenal sama Aldi? Hah? Enggak, Mas. Tapi yang mengagetkan kita tiba-tiba penggoda kita Mila pergi ke belakang izin ke toilet. Waduh, ini kenapa nih kita nggak ngodein apa-apa. Tapi ini ada untungnya juga Mila pergi ke toilet. Pas Mila pergi ke toilet kita melihat perubahan drastis dari Papi. Kamu ini lagi ngapain sih? Gak bertugas, emang dari tadi saya lihat kamu ada tamu, kamu diem aja gitu. Loh, kok jadi begitu ngomongnya? Kok Nah, dia jadi ini kayak aslinya gini? berarti nih, aslinya si Papi. Lu gak pernah Ngomongnya tahu begini. berarti aslinya gitu ya? Acting doang kali dia, Mas. Acting ngapain dia acting di sini? Selama aku hidup sama dia nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah dia begini. tuh laki banget, nggak Ya. pernah. Ya itu aslinya kali ya maksudnya ya? Ini tomboy banget loh. Iya. Loh Mas Ridi tadi kayaknya aku dengar lagi suara marah-marah gitu ya? Lalu saat kita masih melihat kekonyolan-kekonyolan dilakukan Papi ke penggoda kita, tiba-tiba Wah, ini siapa? Weh, Mas, itu kan cewek yang kemarin itu, Mas. oh, Iya, 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 iya. Kemarin maksudnya. Ayo kita turun. Tunggu. Saya lagi ngurusin ini untuk bisnis. Ih tapi kan belum transfer langsung papinya. Tuh kan, bener kan? Dia minta transfer. Ini pasti Emily, Mas. Ayo kita turun. Iya, udah yuk kita turun. Ini apaan ini? Oh ini? Iya. Iya, ini Emily kan? Kan mau sama apa sama gue? Lu dari kemarin nanya gue Emily. Lu tuh udah ngeganggu suami gue ya? Siapa yang ganggu suami lo? Oke, nama lo Emily bukan? Gue tanya. Oke, sekarang gini. Ya, lo Emily bukan? Gue Emily. Iya, oke. Oke, cukup. Kita cukup tahu lo Emily. Dan bener kan? Ya, lo sering transfer sama si Papi kan? Iya kan? Kamu tuh bener-bener ya jadi cewek. Lu hati-hati ya ngomong sama gue. Emang kayak gitu buktinya. Lu gak tahu apa-apa. Cukup. Emily ini supplier untuk salon saya. Ini ada hubungan spesial nggak? Gak ada. Nggak ada. Saya maunya bisnis. Oke. Cuman teman bisnis. Jadi kita baru tahu kalau Papi itu ternyata emang punya salon itu dan itu adalah suppliernya. Tapi kita jadi berpikir sih kemarin dari cara Papi itu untuk ngomongin soal kain, ngomongin soal bedak gitu kan. Ya wajar kalau dia punya salon gitu. Cuman yang kita heran kok istrinya nggak tahu kalau suaminya punya salon ya. Ya berarti selama ini aku gak pernah dianggap dong.
Sekarang kita Nggak pulang. mau, aku nggak mau. Maksudnya aku nggak mau. Aku nggak mau. Pulang. Aku nggak mau. Ya, aku nggak mau pulang. Pulang sekarang. Aku nggak mau Jangan pulang. ditarik-tarik gitu Pak, kasihan kali sakit ini. Sekarang pulang. Jangan paksa dia dong, dia udah nggak mau. Ganggu ya. Iya. Ini istri saya. Iya. Jangan ikut campur. Ya, saya nggak ikut campur. Cuma kan emang dia minta bantuan saya. Dengerin nih ya. Pak Belu udah bangkrut. Udah tidak ada gunanya lagi buat gue ya. Papi pergi, dia marah besar, dan kita ikutin lagi Papi. Dan ternyata Papi menuju ke... Ini ada jalan pulang ke rumah aku ini. Oh, di jalan alam ke pulang ke rumah kamu nih? Oke, dia mau pulang ke rumah. Ya udah sekarang gini aja, mendingan menurut aku kamu pulang aja, ngobrol baik-baik sama Papi, sama suami kamu. Dan kamu selesaiin lah, udahlah. Kan kita minimal udah tahu tadi nama Emily, dan Emily udah bilang bahwa dia supplier doang. Berarti bukan selingkuhannya sih, Papi. Iya, cuman masih jadi pertanyaan nama gue tuh adalah ya itu. Si ibu-ibu itu ya? Yang kemarin itu Iya. siapa? Dan siapa yang kemarin itu sempat meneror dengan tulisan-tulisan berwarna merah di rumah kamu tuh. Mas, tuh kan, bener kan dia tuh pulang ke rumah? Iya, dia pulang ke rumah. Iya, tunggu, biar dia masuk dulu. Tuh, biar dia masuk dulu. Kita turun, kita labrak ke dalam, dan ternyata pas kita masuk, kita buka pagar, kita lihat. Papi, Ini tuh semua karena Papi. Loh, laki-laki yang kemarin, yang kata dibilang kakaknya Tian, lagi berantem sama si Papi. kamu jangan kurang ajar ya. Lu kenapa? Lu diem. Kamu jangan kurang ajar ya. Lu diem. Lu yang udah ngancurin semua ini. Hancurin apa? Lu yang udah berantakin keluarga kita. Itu gara-gara lu semua. Jadi Kenapa jadi gue? Lo tuh kakaknya dia, lo kakaknya dia. Ini kakak lo kan? kakak. Iya, lo kakaknya kan? Dari mana? Ini apaan lagi kamera-kamera Ini kayak siapa? gini? Ini kakak. Oh, jadi lu bukan kakaknya dia? Bukan siapa? Apa sih? Dia bohong tuh ya? Dia bohong apa? Oke, dan lu tadi manggil dia Papa. Ini tuh Papi. Oke, Papi saya. iya. Saya mau jelasin Iya, semuanya. iya, jadi kamu tuh anaknya Papi, Anaknya Papi. bukan kakaknya dia. Bukan. Ini kan istri. Belum puas kamu ngancurin rumah tangga saya? Ini siapa Ini siapa lagi nih? Lu jangan pura-pura lu. Kemarin kan ini? Lu jangan Ini pura-pura lu. acting, Pi. Jangan percaya. Jadi Mbak ini atau Ibu ini adalah istrinya? Ini ada apa sih? Hah? Ini ada apa sih? Enggak, Acara kita apa? dari Antv, Playboy Jamano. Saya bisa Di jelasin. sini jadinya kan ketahuan kalau dia itu pembohong. Saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin. Dulu ini dia pacar saya. Dia direbut sama Papi. Tapi Oh. dia mau lagi udah aki-aki. Oh, jadi bapak ngerebut ya? Bapak ngerebut pacarnya ini dari anak bapak? Siapa yang cinta sama saya, siapa yang suka sama saya. Pi, nggak usah dibelain, Pi. Perempuan kayak begini dibelain. Jelas-jelas cewek matre, Pi. Aku tuh sayang sama Papi ya. Dia ini cuma cewek matre. Oke, saya baru ngomong nih. Jadi intinya adalah dia dulu pacar kamu. Terus dulu Papi yang ngerebut dia dari kamu atau dia yang godain Papi kamu? Dia yang godain Papi aku. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu diam. Udah seumur begini pun, tapi belum sadar-sadar juga. Aku tuh lagi hamil ya. Mana buktinya kalau kamu lagi hamil? Aku bilang hamil kemarin masih nitip beli pembalut. Tuh, Apa? Kenapa? Kemarin apa? Nitip beli pembalut. Kemarin nitip beli pembalut. Berarti lu ngibulin kita dong. Kita ngerasa ketipu banget sama Tian pelapor kita. Jadi selama ini Tian tahu kalau ibu-ibu itu adalah istri sahnya dari si Papi. Jadi Tian tuh pura-pura nggak tahu. Makanya kita berpikir dari kemarin itu tenang aja waktu kita liatin ibu-ibu itu sama si Papi. Karena dia udah tahu itu istri sahnya. Dan Tian itu adalah pelakor. Papi sudah lihat kan kelakuan dia? Bagaimana dia berakting Papi? Dia pura-pura hamil untuk bohongi Papi. Kita semua sudah dibohongi, termasuk Mas Uya. Semua kita sudah dibohongi termasuk Papi. Papi mau percaya. Sekarang begini aja. Papi silahkan pilih. Mau pilih dia atau pilih saya? Aku pilih dia. Dan pilihan Papi, Aku pilih dia. Papi jangan menyesal. Ayo, Di, kita pulang. Setelah ibu itu dan anaknya pergi, saya curiga, ini Tian bener-bener hamil 2 bulan atau tidak? Karena tadi saya jadi penasaran kata ibu tadi, ini jangan cuma acting doang, cuma pura-pura hamil. Oke, kamu hamil. Iya. Karena dia hamil, maka Papi pilih dia. Sekarang gini aja,
Gimana kalau saya hipnotis kamu? Kamu hamil apa enggak? Aku hamil? Yakin? Iya Mas Uya, udah, aku ngaku. Aku nggak hamil. Kamu udah bohongin saya, ya. Tadi saya udah milih kamu depan istri saya. Sekarang kamu bohongin. Waduh, ya gimana nih? Tolongin keluarga saya udah berantakan begini nih. Bapak tadi milih dia. Milih dia. Wah, udah. Jangan kamu pergi dari sini, pergi. Ada yang aneh dengan Setelah dia mengusir Tian, dia baru sadar kalau dia dibohongi. Papi pun datang ke saya, dia meminta tolong. Dia menyesal telah menghancurkan keluarga sahnya. Ya, saya lihat penyesalan yang begitu mendalam di dalam diri dia. Ya, saya Ya udah sekarang gini aja Pak. Bapak menyesal tidak? banget. Susul istri Bapak, susul anak Bapak. hanya